Selamat pagi kawan-kawanku semua. Di sini kami akan mempraktekkan dari hukum Pascal. Saya selaku moderator. Nama saya Raymond Theodorus Yongki. Perkenalkan, nama saya Sia Wadriana. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Yusi. Saya sudah Raymond kedua. Untuk percobaannya meniup balon dengan reaksi asam cuka dan soda kue. Dan percobaannya yang pertama, untuk membuktikan bunyi hukum Pascal terhadap reaksi cuka dan soda kue. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa reaksi asam cuka dengan soda kue akan menghasilkan gas yang dapat meniup balon. Oke, di sini alat dan bahan kami adalah 3 botol aqua, 2 botol cuka, 3 buah balon, corong, baking soda, dan sendok. Yang pertama, langkah percobaannya adalah memasukkan cuka ke dalam botol. Cukanya kita masukkan ke 3 botol ini dengan sama rata. Setelah cukanya kita masukkan ke dalam 3 botol dengan ukuran yang sama, selanjutnya kita masukkan soda kue ke dalam balon. Balon yang pertama kita isi dengan 3 sendok baking soda. Sendoknya sendok kecil ya. Sendok besar nanti kebanyakan. Ini balon pertama kita isi dengan 3 sendok soda. Berikutnya balon yang kedua kita isi dengan 5 sendok soda kue. Ini adalah balon kedua yang kita isi dengan 5 sendok soda kue. Balon ketiga yang kita isi dengan 7 sendok soda kue. Oke, ini adalah balon ketiga yang kita isi dengan 7 sendok soda kue. Oke, kita akan melihat reaksi dari ketiga balon ini. Ini balon pertama. Selanjutnya balon kedua yang kita isi dengan 5 sendok soda kue tadi. Selanjutnya ini adalah balon ketiga yang kita isi dengan 7 sendok soda kue. Ada motor. Sama. Oke, di sini kita bisa melihat
ini kita bisa melihat bahwasanya dari balon pertama yang kita isi dengan 3 cm soda kue, balon kedua dan balon ketiga. Jadi balon ketiga itu juga ada sedikit kesalahan. Mungkin ada sedikit lubang di sini. Oke, tapi dari percobaan ini ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Tapi ada ini, kenapa bisa berbeda-beda ukurannya? Ada yang tahu? Ya, karena ukuran sodanya yang berbeda, bukan karena ukuran cukanya. Tadi kan cukanya kita masukkan dengan ukuran yang sama, tetapi soda kuenya dengan ukuran yang berbeda. Oke, jadi dari percobaan ini ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kesimpulan dari presentasi kami ya. Baking soda yang mempunyai zat basah yang dicampurkan dengan cuka apel yang tadinya asam dapat menimbulkan karbon dioksida yang dapat menimbulkan. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami dan praktek yang kami lakukan. Jika ada yang mau bertanya dan memberi saran, kami silakan. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Pascal? Yang berbeda dari kelompok 3, saya mau bertanya, pada keadaan seperti apa hukum Pascal berlaku? Saya menanyakan dari kelompok 7 bertanya mengapa hukum Pascal dapat diaplikasikan pada pompa hidrolik. Ini kan prakteknya ini pakai cuka sama baking soda. Reaksi apa yang terjadi antara cuka sama baking soda? Kenapa balon tersebut bisa lebih besar, ada yang kecil, ada yang lebih besar? Putri dari kelompok 2. Apa yang terjadi jika cukanya soda kuenya itu yang dipakai kadaluarsa? Apa reaksinya ketika yang soda kue yang dipakai itu kadaluarsa? Mengapa campuran larutan asam cuka dan soda kue dapat membuat lalat melemah sendiri tanpa izin? Memberikan pertanyaan yang sudah selesai, kami akan menjawab. Pertama kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa saja faktor yang mempengaruhi hukum Pascal? Faktor yang mempengaruhi ialah gaya tekan, luas penambang masing-masing ujung bejana, dan beban yang ingin diangkat dengan tekanan tersebut. Nah, jadi pada praktek ini yang mempengaruhi adalah kedua bahan yang kami gunakan, yaitu baking soda dan cuka, serta juga medianya yaitu botol dan alat yang kami gunakan yaitu balon. Itu adalah faktor yang mempengaruhinya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jadi, nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tia kelompok 3. Yang pertanyaannya, pada keadaan seperti apa hukum Pascal berlaku? Prinsip kerja hukum Pascal dipakai dalam pembuatan peralatan hidrolik. Alat yang prinsipnya kerjanya berdasarkan hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, trik hidrolik, dan mesin gres hidrolik. Baik, saya Februari akan menjawab pertanyaan dari Roma. Mengapa hukum Pascal diaplikasikan pada pompa hidrolik? Jawabannya, karena pompa hidrolik menggunakan prinsip hukum Pascal pada penerapannya. Hukum yang dicetuskan oleh Blaise Pascal ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di tempat tertentu dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan besaran dan tekanan yang sama rata. Sekian dari jawaban saya, apakah sudah jelas? Masih. Pertanyaan dari kelompok 5 dan kelompok 1 saya kira tadi itu agak mirip. Jadi saya akan menjawab sekaligus kedua pertanyaan tersebut. Bisa kelompok 5 dan kelompok 1. Iya, ini sama. Oke, jadi yang pertanyaan kelompok 5, reaksi apa yang dihasilkan pada cuka sama pada soda kue tadi? Sama dengan pertanyaan kelompok 1,
reaksi apa yang dihasilkan sehingga balon ini dapat membesar tanpa perlu ditiup. Oke, jadi yang menjawabnya itu adalah pengaruh asam cuka terhadap baking soda tadi, yang biasanya ditandai dengan percobaan yang menggunakan balon ini. Asam cuka yang dicampurkan dengan baking soda itu akan membentuk gelembung gas yang merupakan gas karbon dioksida, sehingga balon ini dapat membesar tanpa perlu ditiup. Jadi bagaimana dengan penjelasannya Mary dan Agusya? Sudah jelas? Oke, karena sudah jelas, kami akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir dari kelompok 2. Apa reaksinya jika soda kuenya kadaluarsa? Nah, jadi memang kami belum pernah mencoba, tapi yang pastinya kita juga bisa berpikir langsung. Soda kue yang kadaluarsa itu pasti kandungannya juga sudah berkurang, kandungannya juga sudah lain dengan soda kue yang masih normal. Jadi pastinya kalau kita menggunakan soda kue yang kadaluarsa untuk percobaan ini, percobaannya bisa jadi gagal. Sedikit kemungkinan untuk percobaan ini sukses, karena memang kandungan yang kita butuhkan untuk percobaan ini sudah tidak ada lagi dalam soda kue tersebut. Bagaimana dengan jawaban kami Aldi? Sudah jelas? Oke, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Karena kami juga sudah menjawab pertanyaan kalian, kami juga mohon maaf jika kalian kurang puas dengan jawabannya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika penyampaian kami dalam presentasi kali ini kurang jelas. Kami tutup dengan selamat pagi.